Tema kita malam ini adalah 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa disebut dapat naungan? Karena pada saat itu tidak ada tempat bernaung, tidak ada tempat berlindung. Hari ini kita bernaung di bawah pohon yang rindang. Hari ini kita bernaung di bawah atap gedung yang kokoh. Tapi nanti tidak ada tempat bernaung. Kenapa tidak ada tempat bernaung? Karena semuanya tercabut. Idza sama'um fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet-planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, lautan diledakkan, meletup, meledak. Tsunami besar. Wa idzal quburu bu'sirat, semua yang dikubur dibangkitkan, dunia hancur. Wa takunul jibalu kal'ahnil manfush, gunung-gunung, Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Merapi, Gunung Kelut, semuanya tercabut seperti bulu kambing dihembus angin. Lalu kemudian kerak bumi bergejolak, bergelombang. Saat itu tidak ada tempat bernaung. Manusia dalam keadaan berdiri, yaumal taffatis saqu bis-saqi. Pada saat itu betis bertemu dengan betis, karena kita bukan tamu terhormat yang duduk di atas kursi yang mewah. Kita adalah hamba yang hina dengan banyak dosa. Maka ketika itu kata Nabi SAW, ada 7 golongan dalam sebuah hadis, dalam Sahih Al-Bukhari, ada juga dalam Sahih Muslim. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah pada saat itu. Tak ada tempat berlindung, tak ada tempat bernaung, kecuali naungan dan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Kenapa pemimpin yang adil? Idza kuntum fi safarin, kalau kamu musafir, salasan, 3 orang musafir, falyu'ammiru ahadahum, hendaklah satu orang mengangkat amir, pemimpin. Ini kita mau jalan nih bertiga, siapa amir kita? Amir inilah nanti yang menentukan kita berhenti di sini sholat jamak takdim atau jamak takhir. Nanti kita ini musafir, di mana kita makan. Kalau 3 orang saja musafir supaya nggak kelahi, mesti ada satu pemimpin. Apalagi dalam sebuah negeri yang besar. Maka ada yang disebut dengan amir, pemimpin. Disebut juga dengan malik, king, raja. Disebut juga dengan sultan, orang yang punya kuasa. Di beberapa negara disebut dengan sultan. Sultan Qabus di Oman, Sultan Hasan al-Bolkiah di Brunei Darussalam, Sultan Terengganu, Sultan Perak, Sultan Kelantan. Tapi ada disebut dengan Malik, seperti di Saudi Arabia, Sahibul Jalalah Malik Abdul Aziz Al-Saud. Nah, ini sekarang presiden, bupati, gubernur, wali kota, itu semua adalah pemimpin. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Seandainya engkau punya doa yang makbul, dan doamu itu cuma satu-satunya doa engkau yang makbul, maka mintalah pemimpin yang adil. Karena kalau dapat pemimpin yang adil, satu negeri akan mendapatkan keadilannya. Jauh berjalan banyak dilihat, lain tempat, lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Jauh lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Saya sudah banyak melihat tempat. Di beberapa tempat penguasanya biasa-biasa saja, tidak terlalu kaya, tidak terlalu wah, tidak terlalu megah, tapi rakyatnya aman, damai, tentram. Jarak antara fakir miskin dengan orang kaya tak terlalu jauh. Tapi ada di beberapa tempat jarak antara fakir yang kaya, kaya sekali, yang miskin susah sekali. Apa yang terjadi? Padahal tanahnya sama. Yang terjadi adalah ketidakadilan, kezoliman. Maka kalau mau melihat contoh pemimpin yang adil, Umar bin Abdul Aziz. Kata Umar bin Abdul Aziz, siapa yang sanggup berjalan dari Son'a ke Darul Bayda, Son'a Yaman, Darul Bayda Maroko, untuk mencari fakir miskin, silakan datang. Tidak ada satupun fakir miskin dari Son'a Yaman ke Darul Bayda Maghribi. Kalau kita hitung sekarang, Son'a Yaman, habis itu Saudi Arabia, habis itu Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania, menyeberang ke atas Afrika, Mesir, habis itu Libya, habis itu Tunisia, Aljazair, 10 negara zaman sekarang pemerintahan kekuasaan Umar bin Abdul Aziz itu.
Tidak ada satu pun dapat mustahik zakat, tak ada fakir miskin. Apa maknanya? Keadilan. Kalau kita melihat ada satu negara banyak sekali fakir miskinnya, itu bukan karena tidak punya sumber daya alam. Karena Inggris, Perancis, Eropa tak ada sumber daya alamnya. Swiss, apa sumber daya alamnya? Jadi kalau kita lihat banyak sekali kemiskinan, sesungguhnya itu adalah salah manajemen, salah pengaturan, kebocoran dana di mana-mana. Makanya di antara doa yang diajarkan kepada kita, Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil. La tusallit alaina bidzunubina, jangan hukum kami karena dosa-dosa kami, lalu engkau angkat orang la yakhafuka wa la yarhamuna, tidak sayang padamu dan tak takut pada Allah. Tidak sayang pada kami, tak takut pada Allah. Tak takut pada Allah, tak sayang pada kami. Komplit adalah penderitaan. Kita tidak lagi di zaman kerajaan. Kita sekarang berada di zaman demokrasi. Maka kalau mau mendapat pemimpin yang adil, maka orang-orang yang adil mesti memberikan suaranya. Maka jangan sampai tidak memberikan suara untuk memilih wali kota, bupati, gubernur, presiden, wakil presiden, DPRD, kabupaten, kota, provinsi, DPR RI, DPD, 9 orang yang akan duduk memimpin kita. Itu mesti, kalau mau adil, orang adil mesti memilih. Orang adil tidak bisa suaranya dibeli dengan baju kaos, mie instan, serangan fajar. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Kalau sudah diintimidasi, diancam-ancam, iyakan aja. Ini nggak bohong, Pak. Al-harbu khud'ah, perang itu tipu muslihat. Tapi saya sudah disumpah, wallahi tallahi billahi, mesti pilih katanya. Bilang aja wallahi tallahi billahi, habis itu puasa 3 hari, menebus kafarat. Orang yang membohong, menipu, bagaimana mungkin bisa dia duduk di kekuasaan? Pasti akan membohong, menipu juga. Maka dalam Islam kita diajarkan untuk ati Allah Ta'ala kepada Allah, wa ati Rasul Ta'ala kepada Rasul, wa ulil amri minkum, kepada pemimpin. Pemimpin yang bagaimana? Baca ayat sebelumnya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, orangnya amanah. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli, orangnya adil. Kalau dia diberikan amanah, ditunaikannya pada tempatnya, dan dia adil. Adil lawan daripada fasik. Adil kepada Allah, beriman dia. Adil kepada manusia, tidak zalim dia. Adil kepada dirinya, dia tidak aniaya, tidak pakai narkoba, tidak zina, tidak judi, tidak game online. Adil pada diri sendiri, adil kepada masyarakat, adil kepada Allah. Kalau ada orang yang nampaknya adil kepada masyarakat, tapi kepada Allah tidak, sedang Allah saja dia khianati, apalagi kamu. Maka syarat yang pertama adalah yang dapat naungan itu imamun adilun, pemimpin yang adil. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah. Setelah pemimpin paling atas, langsung drastis turun ke bawah, anak muda, pemuda. Kenapa? Karena pemimpin-pemimpin yang tua tadi akan mati, pensiun, mati. Lalu digantikan lagi oleh siapa? Pucuk hijaunya anak muda. Dalam surat Al-Kahfi, fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah anak-anak muda yang luar biasa imannya, lalu kami tambah hidayah kepada mereka. Maka anak-anak muda ini mesti kita jaga. Alhamdulillah, setiap saya keluar masjid, tabligh akbar, tanah lapang, stadion, itu yang melambaikan tangan di pinggir-pinggir jalan tuh, kalau kita lihat wajahnya itu muda. Ada beberapa orang tua, tapi semangatnya tetap muda. Anak muda ini bukan selamanya fisik, boleh jadi casingnya tua, tapi mentalnya muda. Karena masalah umur ini adalah masalah rasa, bukan masalah usia. Berapa banyak orang yang usia muda, tapi rasanya macam udah tua-tua, mau mati aja bawaannya. Tapi berapa banyak pula orang yang sudah tua, tapi semangatnya luar biasa. Maka disebut dengan sumpah pemuda. Walaupun yang bersumpah itu banyak juga orang tua. Syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Kalau ada anak muda yang sibuk dengan pacarnya, anak muda sibuk dengan motornya, anak muda disibuk dengan narkobanya,
Anak muda sibuk dengan gengnya, tapi ada anak muda yang sibuk dengan ibadahnya. Malam buat i'tikaf bareng-bareng dengan kawan-kawan. Walaupun pakai motor, tetap anak muda ya suka motor. Saya aja udah tua suka motor, apalagi anak muda. Tapi bukan berarti dengan motor kita nggak sholat. Dengan motor itu kita ajak kawan-kawan sholat. Born to ride, ride to jannah. Lahir untuk mengendara menuju surga. Bikers subuhan. Nah, ini yang selalu mengawal subuh Rabu. Membawa Ustadz Abdul Somad ke tempat-tempat tabligh akbar, menghidupkan kajian. Ada lagi nama programnya Ngopi, Ngobrol Perkara Iman. Ustadz Damanhur di Loksmawi, Aceh. Anak-anak muda yang belum ramah ke masjid, di kafe dulu ngobrol. Alhamdulillah yang punya kafe kasih izin bicara santai, ada lagu-lagu religinya, tapi muatannya adalah perkara iman, bagaimana nanti kita, bagaimana masa depan. Kalau sebagai orang tua dulu tidak baik, maka cara taubatnya anak-anak kita kondisikan pada yang baik. Masukkan ke pondok pesantren, SMP, SMA, Islamic boarding school, full day. Setelah itu kuliah, kasih tunjuk, ajar, kata orang Melayu. Ditunjuk, diajar dia tentang kebenaran, tentang akidah, tentang prinsip hidup, tentang akhlakul karimah, tentang ibadah. Bagaimana kita mengkondisikan anak-anak kita, anak-anak muda kita, syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang hatinya tergantung di masjid. Badannya boleh di kantor, badannya boleh di ruko, badannya boleh di pasar, tapi hatinya tergantung di masjid. Ala fil jasadi mudghah. Manusia ini dilihat ada segumpal darah dalam badannya. Idza salahat, kalau yang segumpal itu baik, salahal jasadu kullu, yang lain ikut jadi baik. Wa idza fasadat, kalau rusak, fasadal jasadu kullu, yang lain ikut menjadi rusak. Ala wahyal qalb, yang segumpal sekepal itu adalah jantung hati. Tergantung hatinya di masjid, maka matanya mencari masjid, telinganya mendengar suara masjid, kakinya melangkah ke masjid, pikirannya selalu memikirkan masjid. Kenapa? Qalbuhu mu'allaqun fil masajid, hatinya tergantung di masjid. Ini pun berproses. Kata orang Melayu, dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Dari kecil terlonjak-lonjak ke masjid, dilonjak-lonjak. Macam anak kecil lompat-lompat, bawa dia ke masjid, terlompat-lompat dia ke masjid. Sesudah itu dia mulai terbiasa familiar dengan masjid. Akhirnya dia menjadi pengurus remaja masjid. Akhirnya dia cinta pada masjid, membangun masjid, menghidupkan masjid dengan berbagai macam program keislaman. Maka kalau saya sudah melihat ada anak-anak di masjid, saya senang sekali, karena itulah yang akan melanjutkan dakwah di masa akan datang. Jangan sampai masjid kehilangan anak muda. Masjid dipenuhi orang tua, bagus, tapi dalam waktu 5 tahun musnah, mereka meninggal semua. Siapa yang akan melanjutkan masjid? Anak-anak muda. Maka rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Kalau rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid ini jadi polisi, dia akan buat masjid di kantor Polsek, Polres, Polda, Polri. Kalau yang rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, anak muda yang hatinya tergantung di masjid ini jadi tentara, maka di kantor dan Ramil, di kantor Dandim, di kantor jadi panglima, semua anak buah akan datang. Kalau yang rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid ini jadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, jangan heran di sana masjid besar, masjid raya, masjid agung, Islamic Center. Kenapa? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Program pertama ketika ditanya, apa program Bapak nanti? Saya akan bangun masjid. Tapi tidak hanya sekedar masjid, mencetak orang sekitar masjid yang sabbun nasya'a fi ibadatillah. Ada masjidnya, ada lapangan basketnya dekat masjid, ada skateboardnya, ada kafenya, makanan halal, kuliner. Orang yang selalu ke masjid juga diizinkan untuk meletakkan barangnya tanpa harus bayar. Nanti baru sekian persen keuntungan, nah, itu dipakai untuk kemakmuran masjid. Jadi masjid betul-betul hidup, tidak hanya sekedar tempat ritual ibadah. Ada klinik bersalin. Ada orang istrinya hamil, selama ini tak pernah ingat Allah, tapi karena dekat masjid terdengar suara azan suaminya ke masjid.
Ada konsultasi hukum dengan LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Jadi masjid perlu tanah yang luas, di sampingnya ada counter-counter. Itu semua adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Imamun adilun syabun nasya'a fi ibadatillah, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Yang keempat, rajulani, dua orang, tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah, ijtama'a alaih, bertemu karena Allah, wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Tak ada hubungan dengan pacaran. Pacaran haram, campur laki-laki perempuan tak mahram. Ini cerita tentang orang yang berteman, bersahabat. Berteman karena harta, harta binasa, persahabatan pudar. Berteman karena kuasa, kekuasaan hilang, pensiun, copot, tangkap KPK, pertemanan bubar. Berteman karena usia, yang satu tua, yang satu muda, nggak nyambung. Berteman karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kekal abadi. Rajulani, dua orang, tahabbani, yatahabbani fillah, mereka berkasih sayang karena Allah. Ijtama'a alaih, bertemu karena Allah, wa tafarraqa alaih, berpisah pun. Kenapa kau berpisah sama dia? Mati dia, meninggal dunia karena Allah. Kenapa kau berpisah sama dia? Udah saya nasihati dia baik-baik Pak Ustadz, tapi dia tetap juga, daripada rusak akidah saya, maka hubungan kami hanya sekedar say hello sekarang. Namun putus silaturahim tak boleh. La yadkhulul jannah, tak masuk surga qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Inilah pentingnya bahwa manusia ini tidak hanya salihun li nafsihi, salih untuk dirinya, dia mesti berteman. Nabi Muhammad SAW, ada Umar bin Khattab, ada Abu Bakar Siddiq, ada Sa'ad bin Rabi', ada Hudzaifah ibn al-Yaman, ada Khalid ibn al-Walid, ada Amr ibn al-As. Bertemu, berkumpul, berkawan, bersahabat bersama di dunia, bertetangga di surga. Til jannah, sampai ke surga. Inilah sosial. Nabi SAW tidak naik ke atas Jabal Nur menunggu wahyu turun, lalu setelah itu soleh sendiri. Tidak. Dia turun ke bawah, bersosialisasi, berhadapan dengan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, berhadapan dengan manusia. Tidak hanya untuk diri keluarga, tapi semuanya. Inilah orang-orang yang berkasih sayang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, rajulun da'at humra'atun, ada seseorang yang diajak, seorang perempuan, zata mansibin, dia punya harta kaya raya, wa jamalin, kaya raya, kedudukannya tinggi. Lalu orang ini berkata, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Ini penting sekali. Susunan yang dibuat Nabi SAW itu luar biasa. Anak muda tumbuh beribadah kepada Allah, hatinya tergantung di masjid, berteman, bersahabat. Tapi juga ketika datang angin, badai, puting beliung, karang tajam menghantam, kapalnya tidak pecah. Berapa banyak orang masjid, tapi begitu datang angin kencang, pecah itu kapal. Anginnya menerpa. Angin dalam bentuk apa? Angin dalam bentuk uang korupsi, angin dalam bentuk investasi bodong, angin dalam bentuk penipuan. Ini anginnya. Da'atshum ra'atun, diajak seorang perempuan, zata mansibin, perempuannya punya kedudukan, wa jamalin, cantik. Ada punya kedudukan tak cantik, ada cantik tapi tak punya kedudukan. Ini dua-dua dia punya. Zata mansibin, punya jabatan, wa jamalin, parasnya cantik. Apa kata orang tadi? Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Ada yang pernah mengalami seperti ini? Ya. Siapa namanya? Namanya Nabi Yusuf alaihi salam bersama Zulaikha. Kuat Nabi Yusuf alaihi salam. Ini perempuan zata mansibin, istri raja, istri aziz, istri bendaharawan negara. Wa jamalin, Zulaikha terkenal cantik, istri orang kaya, perawatan, banyak duitnya. Tapi Nabi Yusuf diselamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pentingnya mendidik takut kepada Allah fis sirri wal alan, dalam keadaan sepi maupun ketika orang ramai. Yang keenam, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin, orang yang bersedekah. Lalu kemudian hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuh, sampai tangan kirinya tak tahu apa yang dilakukan tangan kanan.
Ini jangan dipahami secara tekstual. Maksudnya menjaga diri dari riya. Karena beberapa sahabat Nabi bersedekah diketahui oleh sahabat yang lain. Contoh, ada sahabat yang bersedekah sumur kebun kurma beserta sumurnya sekalian. Bayraha, sumur Bayraha di tepi Masjid Nabawi. Sekarang sudah masuk ke dalam Masjid Nabawi. Apa yang terjadi? Di situ diriwayatkan, semua sahabat tahu. Begitu juga dengan ketika turun ayat in tuqridullaha qardan hasanan, kalau kamu berikan pinjaman untuk agama Allah, maka Allah melipat gandakannya. Maka dia berikan semua 600 batang pohon kurma. Itulah dia Abu Dihdah. Semua sahabat tahu. Begitu juga ketika ada sumur yang mesti dibeli, Bi'ru Raumah, dibeli oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Begitu juga semua veteran perang dari Badar diberikan santunan oleh Abdurrahman bin Auf. Mereka orang-orang kaya, beramal, dan diketahui amalnya. Jadi kalau mau beramal, silakan beramal. Saya nggak jadi beramal, Pak Ustaz, nanti dipuji orang. Tarkul amal li ajlin nas riya. Tidak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya. Wal amal li ajlihim syirik. Beramal karena ingin dipuji orang, syirik. Nggak jadi beramal, riya. Jadi beramal biar dipuji orang, syirik. Maju kena, mundur kena. Lalu yang paling bagus bagaimana? Silakan beramal, jaga hati lillahi ta'ala, lawan bisikan-bisikan setan. Inilah yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Yang terakhir, rajulun zakarallaha khalian fafadat ainahu. Ada orang yang berzikir mengingat Allah dalam keadaan sepi, sunyi, tengah malam, saat semua orang tidur lelap dengan kantuk mimpinya. Ada seorang hamba Allah yang melawan kantuknya, lalu kemudian dia mandi atau berwudu, dia sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Setelah itu sholat sunat witir, habis itu dia berzikir, istighfar, habis itu dia berselawat, habis itu dia tahlil la ilaha illallah, berdoa kepada Allah, menetes air matanya. Ainani la tamassuhumun nar, la yamassuhumun nar. Dua mata yang tidak disentuh api neraka. Pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua, ainun tahrusu fi sabilillah, mata yang berjaga dalam perang jihad fi sabilillah. Saudara kita yang ada di Palestina sekarang, matanya tak tidur-tidur berjaga, mata itu haram disentuh api neraka. Kalau kita belum sanggup, ada satu mata yang menyelamatkan kita. Ainun bakat, mata yang menangis karena takut kepada Allah, takut Sidratul Muntaha, takut titian Siratul Mustaqim, takut catatan amal Lauhil Mahfuz, takut semua. Jadi kalau kita masuk dalam salah satu golongan itu, imamun adil, pemimpin yang adil, masuk. Syabun nasa'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh beribadah, masuk. Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, hatinya tergantung di masjid, masuk. Rajulani, dua orang, tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah, ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, masuk juga. Rajulun da'atum ra'atun dhata mansibin wa jamalin, seorang yang diajak melakukan zina oleh orang yang cantik, orang ganteng, ini akhafullah, masuk juga dia golongan ke itu. Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha, bersedekah dia sembunyikan, hatta la ta'lamu shimalu ma tunfiq yaminu, masuk juga dia ke dalam, orang tak riya. Rajulun dzakarallaha khalian fa fadat ainahu, berzikir dengan Allah sendirian, sepi sunyi, menetes air matanya, masuk tujuh-tujuhnya. Alhamdulillah. Saya cuma masuk 5 Pak Ustaz, alhamdulillah. Saya mau cuma masuk 3, bagus. Masuk 2, masuk 1. Belum ada sama sekali, jangan putus asa. Kita mulai dari sekarang, jangan tunda, cepat. Itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan tema kita petang ini, Bang Alvin. Hadis sahih dalam Sahih Al-Bukhari, dalam Sahih Muslim, 7 golongan dapat naungan Allah. Sebagai pengantar dialog interaktif kita, selanjutnya kita serahkan ke Bang Alvin Firdaus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah tabarakallah, ada 7 ya, kayak benda semuanya. Nyatet semua kan, saya juga nyatet, saya kirim di kolom chat.
bagi abang kakak yang mungkin tertinggal bisa baca 7 golongan. Oke, agak berantakan tapi ini. Baik abang kakak bunda, rahmati Allah, insya Allah kita akan masuk ke sesi berikutnya, sesi tanya jawab ya. Sesi tanya jawab, saya akan persilahkan bagi abang kakak yang pastinya open kamera. Open kamera. Bagi abang kakak yang mungkin belum bisa bertanya lewat open kamera, bisa lewat chat ya. Pertanyaan yang menarik nanti kami bacakan. Baik, yang pertama langsung saja. Supaya efektif, langsung saja saya pilih Ibu Melaraika. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga berkembang selalu dan doakan kami juga untuk bisa umrah atau haji Ustaz. Amin ya Allah. Ini Ustaz, saya kan memang sudah ditinggal wafat suami. Kemudian kegiatan saya itu, saya mengambil banyak kegiatan, yang satu di masjid, yang satu pengajian yang lain. Yang di masjid ini saya malah diisukan mencari perhatian, padahal maksudnya mencari perhatian ikhwan gitu. Padahal saya mengaji di sana itu mengajarkan kepada ibu-ibu yang belum bisa mengaji dengan baik gitu Ustaz. Apakah saya meneruskan itu atau saya berhenti karena ada hal-hal seperti itu Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, siapa yang menyangka bahwa dirinya akan selamat dari lidah manusia, maka berarti dia majnun. Man yazunnu annahu yaslamu an alsinatin nas fahuwa majnun. Siapa yang menyangka bahwa dirinya selamat dari lidah manusia, berarti dia gila. Saya tidak selamat dari lidah manusia, dicaci maki orang. Nabi Muhammad SAW tidak selamat dari lidah manusia. Dia diejek orang, kata mereka dia sahir, tukang sihir. Kata mereka dia majnun, orang gila. Apakah Nabi berhenti? Kalau Nabi berhenti, kita tidak Islam hari ini. Nabi tidak berhenti. Lalu kemudian bahkan Allah pun lidah manusia ini tetap mengecam Allah. Wa qalatul yahudu Uzairun ibnullah. Mereka mengatakan Uzair anak Allah. Mereka katakan Allah punya anak. Wa qalatul yahudu yadullahi maghlulah. Orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Allah saja mereka gitukan, Nabi aja mereka gitukan, ulama mereka begitukan. Buya Hamka mereka katakan penjahat, mau membunuh presiden, mau menjual Indonesia, plagiator. Hari ini penuduh-penuduh itu hilang di telan bumi. Buya Hamka masih tetap harum semerbak. Siapa yang menyangka bahwa dirinya akan selamat dari lidah manusia, maka dia orang yang gila. Jadi kita semangat terus, masa kalah sama setan? Adapun kita mau bersikap, bersikap kita dua. Mau ambil tindakan hukum, cari bukti, screenshot kalau dia ada sebar grup, kalau dia ada ngomong, cari saksi, perkarakan, polisikan, pencemaran nama baik, berapa bulan kurungan, masukkan. Kalau mau maaf, maafkan. An-nafsu bin nafsi, nyawa balas nyawa. Al-ainu bil aini, mata balas mata. As-sinnu bis sinni, gigi balas gigi. Wal juruha qisas, kalau dilukai, balas juga lukai. Jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Perbuatan buruk, balas dengan perbuatan buruk. Faman afa wa aslaha. Siapa yang mau memaafkan dan berdamai, fa ajruhu 'ala Allah. Maka balasannya adalah kepada Allah. Saya tidak pernah pusing memikirkan omongan orang. Kenapa? Karena yang ada di kepala saya, bagaimana supaya anak yatim, fakir, miskin bisa sekolah, bagaimana dakwah pedalaman bisa berlanjut, anak-anak pedalaman yang sekarang sedang kuliah tahun 1, berarti 3 tahun lagi tamat. Saya sampaikan ke Ustadz Al-Nab di Yayasan Tabung Wakaf Umat, Ustadz, dalam 3 tahun ini kita mesti buat 3. Pertama, pesantren mereka di pedalaman mesti siap.
Yang kedua, mereka mesti punya rumah dinas. Kalau pulang tamat kuliah dia mau nikah, mana rumahnya? Yang ketiga, mereka mesti disiapkan gaji paling tidak 2,5 supaya dia bisa pulang mengajar. Jangan sampai dia tidak balik ke kampung di kota. Apa guna dakwah selama ini? Jadi kalau pikiran kita sibuk dengan itu, kita tak pedulikan omongan orang. Omongan orang itu sampah semua. Masa sampah kita biarkan masuk ke otak kita? Berarti otak kita tong sampah. Masa sampah kita biarkan masuk ke hati kita? Hanya sampahlah yang mengeluarkan sampah. Hanya tong sampahlah yang siap menampung sampah. Hati kita terlalu bersih untuk memikirkan cakap mereka. Ibu terus berbuat. Kalau ibu tak tahan, laporkan ke polisi. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mudah-mudahan terjawab Ibu Mela. Baik, pertanyaan berikutnya Ustadz, ini dari kolom chat, bagus. Memperjuangkan pemimpin yang amanah, jika dia terpilih, apakah kita bisa mendapatkan amal jariahnya dari kebijakan yang dibuat pemimpin tersebut? Mohon pencerahannya Ustadz, dari Bapak Danang. Kalau dia amanah, dia bangun masjid, dia buat sekolah fakir miskin, dia kirim ada anak berprestasi ke Mesir, ke Yaman, lalu pulang berdakwah, kita dapat amal jariahnya. Kalau ternyata setelah kita pilih rupanya dia penjahat, apakah kita dapat dosanya? Tidak. Kenapa? Karena kita tidak tahu yang gaib. Nahnu nahkumu bizawahir. Kita hanya menilai yang zahir-zahir. Wallahu yatawallas sarair. Yang rahasia-rahasia itu cuma Allah yang tahu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani lebih daripada kemampuanmu. Kemampuan kita cuma melihat orang baik, sopan, peduli pada agama, kita pilih jadi kades kita. Nanti janji mau bangun pondok, kita pilih, dia bangun pondok. Kalau saya terpilih jadi lurah, insya Allah tidak ada lagi yang jual khamar, judi, prostitusi, kita tutup. Ternyata dia laksanakan, kita dapat amal jariah. Tidak dia laksanakan, kita sudah berijtihad, sudah menggunakan hak akal, hak otak, hak hati, hak tangan sudah kita laksanakan. Demikian Bang Alvin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, di kolom chat juga dari Ibu Zura Rai. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Jika kita mengawali hari kita sudah baik dengan sholat tahajud, mengaji, namun ternyata setelah tiba paginya di tempat kerja, kita dapat masalah, kita kena marah atasan. Apa yang salah Ustadz? In ja'akum fasiqun binaba'in. In ja'akum, kalau datang kepada kamu fasiqun, orang fasik, binaba'in, membawa berita, fatabayyanu, klarifikasi. Saya Pak sudah datang on time, tepat waktu. Semua tunjuk pedoman sudah saya laksanakan. Di mana letak salah saya? Tolong Bapak jelaskan di mana salah saya. Sebenarnya kamu nggak salah, kata bapak itu. Aku yang takut sama biniku, mau melawan dia aku nggak kuat, akhirnya kutumpahkan marahku ke kalian anak-anak buahku. Jadi sebetulnya anak buahnya nggak salah. Dia yang di kantor macam singa, di rumah macam kucing anggora. Jadi kalau dia sadar, kalau orang begitu kita diamkan, dia akan salah terus. Sebetulnya anak buah ini tak salah, dia aja yang ketakutan di rumah, akhirnya melampiaskannya ke anak-anak buah. Kan kasihan sekali itu, terzolimi orang-orang tak salah. Afwan Ustaz, konteksnya itu sebenarnya bukan di aturan, tapi dia sudah melaksanakan ibadah. Malamnya dia udah ibadah, tahajud, ngaji. Paginya kok dia dapat hari yang buruk gitu Ustaz. Itu ada apa gitu? Apa yang salah? Kalau antum berpikir bahwa tinggal di istana itu disayang Allah, tinggal di anyaman pohon korma itu dimurkai Allah, berarti yang disayang Allah itu Abu Lahab dong. Kan Abu Lahab yang tinggal di istana. Yang tinggal di anyaman korma kan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan tahajud malam. Kalau kamu berpikir bahwa
Yang disayang Allah itu kalau rezekinya melimpah. Tapi kalau rezekinya biasa aja berarti dimurkai Allah. Berarti yang disayang Allah itu Qarun. Berarti yang disayang Allah itu Qarun. Yang dibenci Allah itu Musa. Kan yang kaya raya Qarun. Kalau kita berpikir bahwa yang disayang Allah itu yang kekuasaannya hebat. Kalau cuman pengembala kambing itu dimurkai Allah. Kalau begitu yang disayang Allah berarti Fir'aun. Karena dia yang berkuasa. Nabi Musa mengembala kambing 8 tahun. Jadi berhijrah itu tolong otaknya dibawa. Jangan hijrah cuman kaki celana, hijrah jenggot, hijrah jubah. Begitu datang pukulan, down. Yang namanya hijrah itu hijrah pikiran, hijrah hati. Bahwa saya sholat, saya puasa, saya zikir, saya nggak mabuk, saya nggak pacaran. Kalau datang yang menyenangkan, saya bersyukur. Kalau datang yang nggak mengenakan, saya bersabar. Kalau saya syukur, dapat balasan la in syakartum la azidannakum. Kalau saya bersabar, dapat balasan bi ghairi hisab, unlimited, nggak bisa dihitung balasannya. Jadi kalau berpikir, saya ini udah hijrah, kok begini ya? Kalau gitu mabuk lagi Kesalahannya di mana? Kalla, bukan begitu cara memahaminya. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ada manusia ini yang disempitkan rezekinya lalu dia berkata, Tuhan sedang menghinakan aku. Kalla, bukan begitu cara kamu. Lalu kemudian ketika dia melapang rezeki, dia katakan fayaqulu rabbi akraman. Allah sedang memuliakan aku. Orang kaya sama orang miskin sama-sama diuji. Kalau kaya dapat nikmat, kalau miskin dapat cobaan. Enggak. Kaya itu juga ujian, miskin juga ujian. Ujian orang kaya supaya bersedekah, ujian orang miskin supaya bersabar. Kalau ganteng, rahmat. Kalau enggak ganteng, ujian. Ganteng itulah ujian. Yang banyak lakukan maksiat kan orang ganteng. Jadi banyak orang salah paham. Makanya kalau ngaji itu yang membetulkan, meluruskan mindset pikiran. Sholat penting, puasa penting, tapi tafakkur penting. Cobalah lihat perjalanan hidup nabi-nabi itu. Emang ada nabi itu yang enak-enak aja hidupnya? Mana ada? Penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan. Maka ketika kita sudah hijrah, kita sudah sholat, kita sudah puasa, artinya kita siap menerima apapun yang datang. Datang rezeki, alhamdulillah. Datang sempit, innalillah. Kita nggak stres, kita nggak depresi. Karena kita yakin bahwa itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala.